Oke, kita sambil santai ya. Jadi sejak tahun 2019 itu kan si Sylvester tersangka kasus ujaran kebencian ini kan belum juga ditahan. Padahal status hukumnya kan jelas sudah inkrah ya. Dan ada dugaan, jadi ada backing kuat di belakangnya. Jadi ini meminjam kata-katanya Mulyono. Dan saya berperasaan di balik semua ini pasti ada orang besar dengan agenda besar, gitu katanya. Ya namanya enggak usah disebut lah, itu kan kita semua sudah tahu siapa pembohong terbesar di negeri ini. Jadi kasus-kasus Sylvester ini kan ibaratnya kan seperti puncak gunung es. Contoh nyata bagaimana hukum bisa berubah arah sesuai kehendak seseorang yang merasa paling berkuasa. Dan kalau Sylvester ini masih bisa ditunda dari jeruji sel. Nah ini kita bahas Adi Armando ini malah naik kelas, jadi istilahnya kere munggah balik dari tukang jilat menjadi komisaris di PLN Nusantara Power. Masih ingat ya, dia ini kan masih jadi tersangka penistaan agama. Kasusnya jalan kembali setelah SP3-nya dibatalkan lewat putusan pra-peradilan. Bukannya dicekal, bukannya diperiksa, bukan pula ditahan, tapi justru malah digaji ratusan juta tiap bulan oleh negara. Duitnya ini kan juga duit dari kalian-kalian juga. Nah, sekali lagi ya, ini seorang tersangka. Tapi ya karena dia rajin membela, terus menyala-nyala di medsos, rajin debat dengan oposisi walaupun tanpa ilmu ya. Jadi membela dan ini pun juga tanpa malu ya. Nah ini jabatan empuk gampang diraih. Jadi hanya di negeri ini, jadi penjilat itu lebih menjanjikan daripada menjadi pendidik atau aktivis anti korupsi. Apa di seluruh negeri ini tidak ada orang yang kompeten dan pandai serta profesional dalam mengelola perusahaan negara sebesar itu. Sekarang kita bandingkan aja dengan rakyat biasa ya, lulusan teknik dengan IPK 3,85, mau daftar jadi pegawai PLN itu saja harus bawa SKCK, dicek apakah pernah terlibat kasus pidana dan apakah statusnya tersangka. Sementara itu orang yang sudah jelas tersangka, sudah viral dugaan penistaan agamanya, malah diangkat jadi pengawas perusahaan negara. Masih ingat kan ada bocah yang berjanji dan menjanjikan 19 juta lapangan kerja yang dia sendiri saja kerjanya masih dicarikan bapaknya. Ini bukan sekedar ironi, ini penghinaan sistemik terhadap akal sehat. Jadi mereka yang bicara tentang janji-janji politik, reformasi birokrasi, ini kan ternyata cuma jual kebohongan dibalut dengan janji-janji manis kan begitu. Di belakang layar BUMN dijadikan ladang balas jasa politik. Komisaris bukan lagi jabatan profesional, tapi semacam hadiah untuk orang-orang yang berjasa. Ya itu tadi, menjilat penguasa. Adi Armando ini bukan sekedar tersangka, dia simbol dari era di mana kesetiaan dibayar lebih mahal dari integritas. Di mana hukum bukan lagi panglima, tapi sekedar alat saja untuk menyerang lawan dan melindungi kawan. Dan semua itu terjadi di bawah satu rezim yang penuh kebohongan. Rezim yang selalu bilang, yo ndak tahu kok nanya saya. Dalam penunjukan komisaris, dalam penundaan penahanan, dalam pembiaran buzzer yang menjilat dan menyerang sesuka hati. Ini tidak perlu jadi hakim untuk menilai. Cukup jadi warga negara yang waras dan masih gunakan logika.